Binwas. Ini bukan merupakan kabin yang memang menangani terkait dengan arsip dinamis ya. Mungkin ya seperti yang disampaikan tadi sama Pak Kabin itu, arsip itu diibaratkan seperti baju. Kalau itu tidak dilakukan penyusutan, itu akan lemari itu akan penuh. Itu akan terus kita menambah lemari-lemari lagi. Ya beli lagi ya Bu ya. Itu pemborosan lagi. Ya lebih baik kan disusutkan kalau memang tidak berguna, sama seperti baju. Ini tadi diilustrasikan sama Pak Kabin itu terkait sama dengan baju itu sebenarnya sih. Kalau kita tidak kelola dengan baik, kita tidak manage ininya dengan baik, akan menimbulkan masalah. Mungkin itu ya. Itu tadi penjelasan mungkin terkait dengan masalah perpustakaan dan kearsipan. Ya mungkin dari adik-adik mahasiswa mahasiswi ada yang menanyakan terkait dengan itu, kami persilakan. Ya silakan adik. Ayo jangan malu-malu. Oke adik. Oh, balik kami. Oh, begitu. Bukan nama. Nama saya Dewa Ayu Asmireswari. Dari nadanya sih sudah lama dijawab. Mau bertanya, arsip itu tadi kan diibaratkan sebuah pakaian. Kalau tidak dikelola dengan baik akan menumpuk. Jadi tata kelolanya itu tadi kayak apa? Kalau yang nggak berguna itu dibuang atau diberikan ke perpustakaan lain yang membutuhkan atau bagaimana? Cara kelolanya. Iya. Ya, makasih. Adik Ayu KW ya. Katanya orang Bali tapi selamat tinggal di Surabaya ya. Makasih atas pertanyaannya. Nanti ini akan dijawab sama Pak Kabit, Pak Kabit Binwas. Mungkin terkait kalau diilustrasikan dengan pakaian, ya memang kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan apa ya, permasalahan yang bukan hanya satu tapi banyak masalah, sama dengan arsip juga. Ya Bapak, kami silakan dijawab. Terima kasih adik Dewa Ayu. Kalau di Bali bilang adik Dewa Ayu. Nah, terkait dengan tata kelola arsip, seperti kami ibaratkan tadi, ibarat baju. Kalau di tata kelola arsip ada dia 3 adik. Pertama ada dia setelah arsip itu diciptakan, kemudian ada pembinaan. Kalau di dinas itu ada namanya UP, ada namanya unit pengolah itu ada di bidang, unit kearsipan ada di saya. Itu pertama. Itu terjadi pembinaan arsip sesuai dengan retensi. Retensi itu umur arsip. Umpama ada surat-surat yang tidak ada kaitan. Pertama pasti satu tempat itu menciptakan. Setelah 1 tahun surat itu diciptakan, dia sudah mulai nilai gunanya berkurang. Di tahun kedua surat itu sudah bisa dipindahkan ke UK, unit kearsipan lestarian. Kemudian di tahun kedua, di tahun ketiga itu sudah boleh melakukan pemusnahan dengan catatan ada daftar berkas, isi berkas, ada berita acara pemindahan, ada tanda tangan pejabat terkait dengan pemusnahan arsip yang retensi di bawah 5 tahun. Nih, ada 2 jenis dia di sini. Kalau retensi arsipnya umurnya di atas 10 tahun, umpama SPJ kegiatan itu tahun pertama kegiatan, tahun kedua dia masih berada di saat pencipta di UPI bidang.
karena ada kemungkinan terjadi pemeriksaan terkait dengan kegiatan mereka. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga dia masih berada di UP, di unit pencipta, di pengolahan itu. Tahun keempat ini semestinya sudah boleh dia memindahkan ke stadion UK sampai dia berumur 6 tahun di UK. Tahun ketujuh UK sudah boleh menyerahkan arsipnya kepada LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Nah, kebetulan di Dinas Kearsipan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung, dia merupakan dua institusi, satu sebagai satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah, juga selaku lembaga kearsipan daerah, yang salah satunya adalah untuk mengamankan arsip perangkat daerah di masing-masing perangkat daerah di LKD. Nah, seperti kami informasi tadi, kata kuncinya ada di retensi umurnya ini. Kalau dia kegiatan 10 tahun, di tahun ke-7 UK unit arsip boleh menyerahkan arsip kepada LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Di LKD ini dia setelah disimpan, di tahun ke-11 LKD akan melaporkan kepada si pencipta, Pak, Ibu, arsipnya, retensinya sudah habis, boleh kami musnahkan? Jangan, itu Pak masih pencipta, apa musnahkan? Boleh. Kalau boleh, berarti tahun ke-13 kami sudah boleh memusnahkan arsip Bapak Ibu yang ada di LKD. Tetapi dokumen yang dimusnahkan akan diganti menjadi 8 dokumen pengganti. Disitulah terjadi berita acara, serah terima, persetujuan, termasuk juga persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Kadang-kadang mungkin yang agak kritis terkait dengan perkara hukum, karena mungkin sama pemahaman kita bahwa perspektif hukum tidak mengenal kurun waktu. Bagaimana arsip dimusnahkan di tahun ke-14, karena tahun 13 kita sudah musnah. Kemudian tahun 14 muncul perkara itu. Jangan sampai kita merasa bahwa kita menghilangkan barang bukti perkara berhadilan. Ini kadang-kadang ketakutannya di sini. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan proses pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa dokumen yang dimusnahkan akan diganti menjadi 8 dokumen pengganti. Itulah sebagai barang bukti saat perkara peradilan muncul. Dengan catatan, saat pemusnahan yang dipastikan oleh inspektorat maupun bagian hukum, saat pemusnahan itu tidak ada perkara di dalam arsip tersebut. Kita kan tidak bisa memprediksi. Yang jelas, saat pemusnahan tidak perkara. Umpama masih perkara, dia masih perkara kasasi belum turun, ini tidak boleh. Atau pengadilan negeri masih banding ke pengadilan tinggi, sama, ini namanya masih perkara hukum. Sepanjang perkara hukum tidak ada di saat pemusnahan, kita berhak untuk melakukan pemusnahan. Inilah proses yang terjadi. Sama dengan ibarat baju tadi. Kalau kelamaan baju yang ada, kemudian yang paling bawah tidak pernah diambil, inilah terjadi masalah. Makanya disitulah peran adik-adik untuk melakukan pengelolaan. Entahkah dia dipindahkan, dalam artian diberi kepada pihak ketiga, atau yang pihak itu kan lebih bermanfaat. Nah, yang tahu barang itu kan adik-adik, bukan saya. Oh, ini saya senang pakai A. Oh, kalau di barang arsip, pakaian Bapak Ibu ada nilai sejarah. Kalau di arsip pun ada namanya arsip statis. Mungkin pacaran dengan pacar pertama saya pakai baju ini. Kan kadang-kadang seperti itu kita. Atau seorang pegawai gaji pertama saya belikan baju ini. Ada nilai sejarah itu yang masih kita pegang. Mungkin itu lanjut terkait dengan tata kelola